Kota Bima, Nusa Tenggara Barat berada di bawah lereng perbukitan curam. Pengundulan hutan yang berlangsung pesat semakin mempermudah banjir menerjang Kota Bima. Jika hujan lebat, bagaimana antisipasi pemerintah setempat untuk mengurangi dampak korban banjir? Sudah berada bersama kami di studio Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lutfi. Malam Bang Abraham. Terima kasih kunjungannya ke redaksi kami, Pak Lutfi. Iya, sama-sama. Langsung saja kalau kita bicara soal banjir ya, sebelum banjir yang ramai di NTB adalah Mandalika. Saya takut tadinya urusan banjir ini berpengaruh terhadap pamor tadi sirkuit Mandalika dan lain sebagainya. Tapi enggak kan? Enggak sampai begitu. Enggak ada pengaruh. Enggak ada pengaruh ya? Enggak ada pengaruh. Oke. Urusan banjir semua selesai di sana sampai saat Selesai, ini. alhamdulillah. Bagaimana penanganannya, Pak? Nah, penanganan di Bima ini kita melakukan pendekatan one system one integrated. Artinya di periodisasi saya terpilih menjadi wali kota, itu kita susun baik tahun, jangka pendek maupun jangka menengah. Nah, di mana kita buat pada tingkat hulu kita siapkan adanya bronjonisasi, adanya cek dam, embung. Nah, begitu juga di tingkat hulu, hilirnya. Nah, kita adakan sodet. Nah, sehingga aliran sungai begitu deras tidak terhambat. Yang selama ini aliran sungai langsung menghadap ke Pelabuhan Bima. Nah, ini langsung kita buang ke laut lepas. Nah, sehingga tidak berpotensi terhadap pendangkalan Pelabuhan Bima. Yang mana Pelabuhan Bima ini sedimentasinya tinggi, sehingga dwelling time terhadap kapal-kapal pelayan rakyat begitu tinggi. Pak Lutfi, kalau kita bicara soal penanganan, tentu saja kita juga harus melihat penyebabnya apa. Sebetulnya masa sih sesederhana itu soal penebangan hutan yang dilakukan menjadi ladang untuk warga di sana, atau jangan-jangan ada persoalan lebih serius di balik ini? Ya, pertama bahwa Kota Bima ini kota yang letaknya kayak tempurung, dikelilingi oleh bukit-bukit. Memang tidak bisa kita nafikan bahwa di gunung-gunung kita mengalami penggundulan. Ya, karena masyarakat kita menanam jagung. Nah, tapi harus ada langkah-langkah preventif yang kita buat. Makanya di tahun ini kita berusaha menanam tanaman-tanaman keras. Nah, ini di pinggiran-pinggiran sepadannya sehingga tidak tergerus tanah-tanah. Ini bagian dari mitigasi yang kita lakukan. Lantas bagaimana dengan korban yang terdampak? Saya masuk korban yang terdampak karena kita sudah lihat derasnya banjir yang terjadi di Bima itu luar biasa sebetulnya ya Pak Lutfi, karena ada aliran yang datang dari yang tinggi, lokasi tinggi menuju ke hilir begitu. Bagaimana korban-korban di sana, Pak? Nah, alhamdulillah tidak ada korban. Nah, tahun ini memang tahun yang cukup parah. Nah, kita pernah terjadi peristiwa banjir di tahun 2016 yang kisaran sampai 3 meter. Nah, ini membawa dampak kerugian cukup besar, hampir 2 triliun masyarakat kita. 2 triliun? 2 triliun. Nah, itu akhirnya recovery sampai 2 tahun. Nah, begitu juga langkah yang kita lakukan adalah bagaimana menormalisasi sungai. Nah, dengan program yang dibuat oleh BNPB yang digelontorkan anggaran sebesar 169 miliar, kita merelokasi rumah-rumah warga masyarakat sebanyak 1025 rumah. Yang kita tentukan tempatnya sehingga mata pencarian mereka bisa eksis. Nah, begitu juga yang rumah rusak berat, rusak sedang. Nah, kita perbaiki semua di tahun 2019 ketika saya terpilih menjadi wali kota. Nah, itu dia yang menarik, bahwa dalam latar belakang Pak Lutfi kan adalah aktivis 98. Saya pikir aktivis ini sentimen terhadap perjuangan-perjuangan sosial, termasuk ketika Anda mengurus persoalan sosial. 2 periode Anda saya catat di DPR RI ya. Dan memastikan bahwa hak-hak mereka yang terdampak ini tidak akan parah begitu ya Pak ya, terdampak. Bagaimana penanganan yang dilakukan? Nah, penanganan pertama kita adakan persuasif. Pada awalnya masyarakat sangat tidak mau untuk pindah. Nah, akhirnya langkah-langkah kita lakukan, pendekatan-pendekatan persuasif, alhamdulillah mereka mau pindah. Nah, kita siapkan sarana prasarana yang menunjang kebutuhan mereka. Dan tempat juga tidak jauh dari mata pencarian mereka. Tentu tidak mudah. Relokasi di mana-mana tempat itu nggak mudah. Butuh pendekatan khusus, Pak Lutfi. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan warga itu mau istilahnya legowo untuk pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat? Nah, mereka saya jelaskan bahwa undang-undang di PP 38 2011
Nah, itu yang menjadi sepadan sungai adalah selebar 10 meter. Tapi saya ngambil kebijakan. Itu dari bibir sungai? Bibir sungai. Kita ambil kebijakan hanya 5 meter. Nah, sehingga nanti rumah yang direlokasi, ada tanah yang tersisa bisa digunakan oleh mereka. Nah, 5 meter itu sudah dianggap aman, Pak? Cukup aman, karena kita buat nanti di pinggirnya ada semacam tebing. Nah, karena dengan adanya tebing 10 meter tidak berlaku lagi. Dan ini mampu untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir. Ya, nah itu langkah itu pendanaan terus terang APBD kita tidak kuat, makanya kita usulkan kepada JICA Jepang. Nah, alhamdulillah tahun 2022 akan ada normalisasi sungai di 2 sungai, Sungai Pedolo dengan Sungai Melayu, dengan anggaran 235 miliar. Oke. Selain bahwa kendalanya di anggaran dan kemudian upaya persuasif untuk warga mau direlokasi, apa persoalan lain? Persoalan yang sangat mendasar adalah kesadaran masyarakat kita tidak merambah hutan. Karena yang paling berdampak ini hari ini adanya buka jalan di lereng-lereng, nah di atas-atas gunung. Nah, ini membawa dampak betul ketika terjadi banjir, lumpur-lumpur pada turun. Masa tidak ada pemantauan atau setidaknya pengawasan begitu, Pak Lutfi? Nah, karena ini program ini biasanya dilakukan oleh DPR provinsi yang tidak berhubung, makanya saya bersurat ke gubernur. Sebentar, Anda mengatakan bahwa yang justru menggunduli hutan di sana adalah program dari DPRD provinsi? Iya, pokir-pokir yang diluncurkan ke daerah yang diminta oleh para petani. Nah, sementara saya bersurat sejak saya terpilih menjadi wali kota, buka jalan tani tidak saya izinkan karena memang sudah rusak di gunung itu. Saya kalau naik di gunung, saya tidak tahu jalan kemana harus arahnya, saking banyaknya jalan. Makanya pertimbangan itulah saya bersurat. Oke. Ya. Dan apakah surat itu sudah direspon positif? Sudah direspon, dan saya ingatkan untuk tidak dibuka kembali jalan-jalan itu, mengingat semakin banyak lumpur-lumpur yang terbawa dari gunung. Oke, ini barangkali persoalan yang klasik saya harus tanyakan, Pak Lutfi. Penanganan bencana yang kaitannya dengan pandemi. Ini pandemi kan masih harus terus diselesaikan di Republik ini, di sudut-sudut tanah air termasuk di Bima. Bagaimana mengantisipasi termasuk pendatang-pendatang, termasuk pekerja migran yang baru pulang kembali ke tanah air? Ya, kita menghadapi pandemi ini tetap pemeriksaan berlangsung. Kita lakukan vaksinasi dan lain-lainnya. Artinya kita juga punya sistem yang kita di Comment Center terhadap masyarakat kita yang baru datang dilaporkan Comment Center sehingga bisa penanganan pandemi bisa begitu cepat. Terima kasih Pak Muhammad Lutfi, Wali Kota Bima, sudah hadir di studio iNewsroom lantai 9 di gedung iNewsroom. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami tunggu ke depannya untuk kita bisa bekerja sama lagi Pak.